Selamat Natal Sobat DRV, hari Natal pasti hari yang paling ditunggu-tunggu untuk berkumpul dengan keluarga ataupun kerabat. Nah, pasti ada banyak banget tuh hidangan di depan, mulai dari kue kering sampai makanan-makanan besar lainnya. Terutama mungkin kue kering kali ya yang paling dicemilin pada saat kita lagi ngumpul atau lagi ngobrol-ngobrol bersama keluarga. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kita makan kue kering pada saat kita lagi liburan atau sehari-hari? Dengan saya, Dr. Andrea, nutrisionis di Jakarta Varises Clinic. Hari ini kita sama-sama bahas tentang kue kering. Bener nggak sih kue kering itu kue yang banyak banget kalorinya? Jawabannya bener. Kenapa sih? Karena kue kering itu kandungannya rata-rata hanya tepung, gula, dan mentega. Artinya itu banyak banget tuh karbohidrat dan lemaknya walaupun bentuknya sangat-sangat kecil. Kalau kita kebanyakan makan kue kering, artinya yang tadi ya banyak mengandung karbohidrat, banyak lemaknya. Yang paling gampang terjadi adalah kita menjadi kegemukan atau obesitas. Nah, obesitas itu bisa menyebabkan banyak penyakit lain seperti diabetes, darah tinggi, ataupun penyakit jantung. Jadi perkaranya emang kecil nih, cuman masalah kue kering aja. Tapi kalau kita makan dalam jumlah yang berlebihan, tentu itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit metabolik lainnya yang bisa membahayakan diri kita. Coba kita bedah bareng-bareng berapa sih kalori dalam satu kue kering. Nah, kita coba ambil contoh aja ya, misalkan ada nastar, kastengel, atau kue lidah kucing. Nah, biasanya itu tuh yang paling sering kita temukan. Sebetulnya kalorinya itu tergantung lagi dari berapa besar ukurannya. Karena kadang ada kastengel yang agak tipis, tapi ada juga kastengel yang lebih tebal. Begitu juga dengan nastar dan lidah kucing. Tapi rata-rata untuk satu kastengel, kalorinya bisa sekitar 18 sampai 27 atau 30 kalori. Untuk lidah kucing juga kurang lebih sama. Kalorinya mungkin satu biji bisa antara 18 sampai 30 juga, mirip-mirip lah sama kastengel. Sedangkan untuk nastar itu kalorinya bisa sekitar 70 sampai 100 kalorian. Satu biji nastarnya. Kalau tadi sudah saya sebutkan beberapa contoh jenis kue kering, yang paling tinggi kalorinya memang adalah nastar. Kenapa sih nastar kalorinya tinggi banget? Nah, sebetulnya nastar itu komposisinya ada dua, yaitu ada kulitnya luarnya dan isiannya. Nah, dua hal itu yang membuat satu buah nastar kalorinya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Karena di dalam nastar, untuk bikin kulitnya aja, itu perlu tepung, perlu gula, mentega, dan untuk isiannya ada lagi nanas dan biasanya seringkali nanasnya itu dicampur dengan gula, baru dimasak dan dimasukkan ke dalam kulit nastarnya. Nah, dari sebab itu, kalorinya nastar sudah pasti paling besar dibandingkan semuanya. Sedangkan kalau kastengel, biasanya kalorinya cenderung lebih kecil. Walaupun dia bahannya itu tepung, tapi dia rasanya asin dan gurih. Jadi yang dimasukkan biasanya tidak ada gula berlebih, tapi dari keju atau campuran beberapa jenis keju. Nah, keju ini ya walaupun ada kalorinya tetap tidak sebanyak kalori dari gula, dan biasanya parutan keju yang dipakai juga tidak terlalu seberapa. Kalau lidah kucing, nah itu di antara tuh, tengah-tengah antara nastar dan kastengel. Karena lidah kucing memang tidak mengandung isian, tapi dalam adonannya tetap ada gula yang memberikan rasa manis, sehingga menambahkan lagi kalori dalam lidah kucing. Nah, sekarang kita bahas tentang takaran yang pas. Sebenarnya takaran yang pas itu nggak ada yang pas ya. Jadi kita harus lihat juga dalam satu hari apa aja nih yang udah kita makan. Kalau seharian kita udah makan banyak banget, udah ada dessertnya ada, main mealnya ada, lalu kita masih tambah lagi kue keringnya sebagai cemilan, itu udah pasti kue keringnya itu jadi menambahkan kalori yang sebetulnya tidak kita perlukan dalam badan kita. Tapi kalau sekali-sekali kita konsumsi karena kita sedang ada acara kumpul-kumpul, maka boleh-boleh saja mungkin kita konsumsi 3-5 piece. 3-5 itu juga kita harus lihat lagi nih apa jenisnya. Kalau kastengel karena kalorinya lebih kecil, mungkin oke kita makan dengan jumlah yang sedikit lebih banyak. Misalkan 5-10 piece. Terutama kalau kastengelnya kecil-kecil. Tapi kalau nastar, mengingat kalorinya itu besar banget, makan nastar 2 aja udah kurang lebih kalorinya sama dengan makan nasi 100 gram. Nah, jadi itu kita harus hati-hati banget pada saat kita makan
cemilan atau terutama kue kering yang ada isiannya. Karena kalorinya bisa jadi juga double. Jadi kalau makan nastar, mungkin sekitar 2-3 aja sudah cukup. Tapi kalau yang nggak ada feelingnya, nah kita bisa tuh makan mungkin sampai 5 atau 7 piece. Nah, untuk jenis-jenis kue kering yang lebih rendah kalori, itu kita bisa mungkin bikin kue kering sendiri yang berbahan dasar dari oat. Lalu untuk manisnya kita tambahkan dari madu. Biasanya kita bisa bikin dalam bentuk seperti granola bar. Itu juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk cemilan kue kering selama masa Natal. Nah, jadi yang kita harus pikirkan pada saat kita lagi makan kue kering itu bukan cuma sekedar jumlahnya aja. Tapi kapan nih kita makannya? Kalau kita makannya cuma sekali-sekali, waktu lagi musim liburan, seperti Natal atau Lebaran, pas lagi ngumpul, emang lagi momennya kita ngumpul bersama keluarga, ya maka nggak ada masalah untuk kita sekali-sekali makan. Yang jadi masalah adalah kalau itu menjadi kebiasaan. Setiap hari atau mungkin dalam 1 minggu kita bisa ngabisin nastar 1 toples atau kita bisa ngabisin kastengel dalam 1 toples. Nah, jika itu menjadi sebuah kebiasaan yang terlalu sering kita lakukan, itulah yang membuat jadi bahaya dan bisa menimbulkan penyakit dan kegemukan di badan kita. Tapi kalau kita hanya enjoy 1 kali, sesekali pada saat momen-momen khusus, maka nggak ada masalah. Jadi selama liburan ini pastikan tetap menikmati makanan yang biasanya kalian makan, tetap menikmati momen kumpul-kumpul bersama keluarga dan teman-teman. Yang penting adalah kita tetap makan dengan penuh kesadaran. Berapa banyak jumlah yang bisa kita makan, apa yang harus kita makan, berapa banyak, kapan harus kita makan, itu yang lebih menjadi PR untuk kita selama masa liburan ini. Tapi selain itu, enjoy holiday and happy holiday.